Jadi itu semua ya kira-kira efisiensi yang aku lakuin dan totalnya itu sekitar 3 jutaan lebih. Dan itu lumayan banget, bisa jadi budget untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Hai, balik lagi sama Sansan bukan Wawa. Jadi 1 tahun belakangan ini aku udah gak upload video sama sekali, tapi di tahun ini aku pengen upload video lagi. Dan hari ini videonya adalah tentang efisiensi monthly expenses. Di awal tahun kan kita udah sering banget ya denger isu mengenai resesi, dan disarankan untuk kita tuh nyimpen cash, ya karena dibilang cash is king. Tapi belakangan juga dibilang kita sebaiknya spending supaya roda ekonomi tetap bergerak gitu, karena kalau enggak yang ada malah jadi resesi beneran. Tapi buat aku, efisiensi itu harusnya selalu bisa diterapkan gitu dalam budgeting kita sehari-hari. Nah, aku pengen sharing dari pengalaman pribadi aku ya, dan dalam konteks untuk expense satu keluarga gitu ya, bukan untuk expense satu orang aja. Siapa tahu bisa berguna buat kalian yang mungkin udah berkeluarga, tapi mungkin ada beberapa poin juga yang bisa diterapkan buat kalian yang masih single. Jadi aku cerita dulu ya. Dalam satu keluarga ini kita ada 5 orang dewasa termasuk nenek aku, dan juga ada anak aku yang sekarang lagi TK. Nah, efisiensi yang pertama kita lakukan itu adalah di laundry. Jadi kita tuh udah 3 tahunan pakai laundry gitu ya. Kenapa? Alasannya adalah karena kita punya satu neni, tapi dia juga merangkap kerjaan ART, sehingga ada kerjaan-kerjaan ART yang kita coba minimalisir, termasuk untuk urusan cuci baju dan setrika gitu, sehingga sebagian hampir semua sih, sebenarnya hampir semua kita ke laundry, termasuk baju neni aku juga gitu. Nah, kita efisiensinya adalah dengan cara kita beli dryer yang bisa ngeringin baju sampai 100%. Jadi dari mesin cuci kan itu udah keringnya lumayan lah, misalnya 70%. Kita masukin ke dryer sehingga 100% kering, dan hasilnya itu nggak yang bener-bener kusut kayak kalau kita jemur di jemuran biasa gitu, sehingga kita bisa irit waktu dalam hal nyetrika. Cuman perlu dilipat aja. Tapi sebagian baju yang misalnya dipakai buat ke kantor, baju buat pergi, itu kita setrika. Tapi yang lain misalnya baju tidur, kayak gitu, baju sehari-hari di rumah, itu nggak kita setrika. Sehingga itu ngirit waktu juga, dan juga meringankan kerjaan ART atau neni aku ya. Dia kan neni plus ART. Karena memang main jobnya dari neni aku itu dia lebih ke ngurus anak yang untuk jagain anak aku gitu. Jadi kerjaan ART-nya kita coba bener-bener minimalisir banget. Itu yang pertama. Dan efisiensinya itu adalah sebesar gitu ya, sebesar berapa kita tuh budget biasa untuk ke laundry itu sekitar 800.000 sampai 1 jutaan, bisa lebih sih sebenarnya, tapi anggap aja 1 juta deh. Nah, dengan 1 juta ini kita alokasiin ke listrik ya, biaya listrik untuk dryer dan juga nyuci kan. Jadi kita nyuci misalnya 2 hari sekali, 2-3 hari sekali, dan itu bisa saving sekitar 800-an ribu, lumayan kan. Terus yang poin kedua, efisiensi dalam hal galon. Jadi untuk air minum kita kan pakai galon aqua ya kan, dan di sini tuh harganya sekitar 19.000-an, dan kemarin baru naik jadi 20.000. Dan kita itu seminggu bisa habis 8 galon, 8 sampai 9, paling sering sih 8 galon. Jadi kebayang ya, itu sebulan tuh kalau dengan harga yang baru 20.000, itu kita habisnya 640.000 sampai 700.000 lah gitu kalau kadang-kadang 9 galon. Nah, efisiensi yang kita lakukan adalah kita beli mesin untuk ngefilter air dari air pump. Kita kan di sini pakai air pump ya. Jadi ada beberapa produk untuk ngefilter air dari air pump sehingga bisa diminum. Jadi kita nggak perlu lagi beli galon. Sebenarnya aku udah coba cari-cari beberapa produk gitu ya yang paling cocok, yang paling enak gitu ya buat kita. Dan akhirnya aku pilih yang mereknya itu Cuko dari Korea gitu, made in Korea. Kenapa aku pilih ini? Dan ini juga dia versinya ada banyak, tipenya ada banyak banget. Nah, tipe yang aku pilih ini adalah yang nggak perlu pakai listrik. Jadi kita tuh nggak pakai dispenser. Oke, mungkin buat kalian yang biasa pakai dispenser, jadi udah biasa ya dengan konsumsi listriknya dispenser yang cukup lumayan. Kalau di kita nggak pakai dispenser. Kita kalau misalnya perlu air panas, kita panasin air, kemudian kita taruh gitu ya di termos. Nah, karena kita tetap mau pakai cara yang sama,
aku juga nyarinya filter yang nggak pakai listrik sama sekali, dan ada nih di si Cuko ini. Dia tuh model dispenser, kalau kita mau pakai listrik juga bisa, sehingga bisa ngasilin air dingin dan air panas, tapi aku nggak akan nyalain. Dan sebenarnya ini belum datang sih alatnya, cuman dari berdasarkan perhitungan aku gitu ya, dari galon yang dari 650 sampai 700 ribu itu kita bisa saving sekitar 500-an ribu gitu ya. Itu biaya maintenance-nya sekitar 1,4 juta per tahun, sehingga kalau misalnya dibagi per bulan itu 100 ribuan lebih, sehingga makanya efisiensinya itu adalah sebesar 500 ribuan per bulan. Lumayan banget kan? Nah, efisiensi yang ketiga itu adalah dalam hal groceries. Jadi groceries ini kalau kayak aku beli kayak beras, tisu, sabun mandi, sabun cuci piring gitu ya, sabun cuci tangan. Nah, itu semua aku efisiensi sebisanya mungkin. Jadi contohnya kayak untuk sabun cuci baju gitu ya, itu aku beli yang 5 liter, dan itu bukan yang merek gitu ya, bukan yang merek-merek yang kalian tahu lah di pasaran ada apa aja. Kemudian sabun cuci tangan juga, udah gitu sabun cuci piring juga, sabun untuk pel, cairan pencuci pel juga, itu semua yang belinya yang jerigen 5 liter, dan itu savingnya bisa lumayan banget. Kalian bisa cari aja lah gitu di Tokopedia atau di Shopee gitu ya. Dan ya menurut aku trial and error lah, coba aja beli, udah itu cobain dulu cocok atau enggak. Kalau enggak coba cari yang lain, kalau emang ternyata cocoknya pakai yang biasa gitu, yang bermerek gitu kan, ya udah. Tapi kalau aku cobain dan ternyata cocok juga, aku udah tanyain misalnya pakai sabun cuci piring gimana, oke enggak, oke, cuman agak sedikit encer tapi masih acceptable gitu kan. Dan itu juga nggak terlalu yang esensial gitu, jadi piring tetap bersih gitu kan, tetap wangi, so that's fine. Kemudian juga kayak sabun cuci tangan. Nah, sabun cuci tangan ini yang paling lumayan, karena aku tuh biasa beli kan yang sasetan, dimana satu saset itu untuk satu botol, dan kita tuh di rumah ada 3 titik gitu ya untuk cuci tangan gitu ya, ada 3 wastafel yang kita taruh sabun cuci tangan, dan itu lumayan kan. Kalau itu sebulan habis, kayaknya sebulan bisa habis 50 ribu gitu buat itu doang. Sementara kalau kita beli yang jerigen gitu yang 5 liter, itu 50 ribu 5 liter gitu, dan menurut aku masih oke-oke aja gitu. Jadi itu lumayan banget sih pengiritannya ya untuk efisiensi di cuci tangan. Dan itu banyak lah perintilan lain, tisu, macam-macam yang lain, yang kalau di total-total mungkin bisa 200-300 ribu gitu. Dan yang terakhir itu adalah efisiensi dalam hal asuransi. Oke, jadi untuk asuransi ini bebas ya. Kalau aku kan emang lebih suka sama unit link gitu ya. Kenapa? Karena menurut aku biayanya jauh lebih murah sih. Tapi memang kenapa harganya tuh sama-sama aja kayak asuransi yang bukan unit link, karena kan ada porsi untuk investasi unit linknya ya kan. Jadi aku tuh udah mulai nih review dan udah diterapkan sebenarnya. Jadi dari tahun lalu aku udah coba terapkan dengan cara cuti premi. Sebenarnya simple banget cuti premi, tapi itu juga tergantung ya dari aturan asuransi yang kalian punya. Misalnya kalau kalian punya unit link juga, kalian harus tahu kapan kalian bisa cuti premi itu. Kalau aku 3 tahun, dan emang udah lewat 3 tahun juga, dan akhirnya aku udah aku cuti premiin. Dan sebenarnya kalau lebih detailnya gitu ya, aku tuh punya asuransi jiwa, lalu aku ada asuransi kesehatan, kemudian satu lagi ada asuransi kesehatan untuk mamaku gitu ya. Jadi ada 3. Sebenarnya yang jiwa ini awalnya ada 2. Nah, akhirnya kita mutusin untuk convert dia dari yang unit link ke yang murni gitu ya, dan yang langsung sekali bayar gitu, yang sekali bayar nggak bayar bulanan. Karena kita udah coba bandingin gitu ya, dari yang unit link ini ada 2, totalnya berapa? 1,5 sih, 1,5 per bulan, dan itu dibayar 10 tahun gitu. Dan ini udah aku bayar selama setahun, jadi sebenarnya aku agak rugi sih di situ. Tapi terus aku hitungnya, kalau aku terus bayar ke yang unit link ini 9 tahun kemudian gitu ya, 1,5 per bulan, lalu aku misalnya bandingin sama produk yang asuransi murni bayarnya langsung sekaligus, itu tetap aku ada saving lumayan lah puluhan juta gitu. Aku ngerti sih kalau misalnya bayar bulanan itu kan ibarat kita kayak nyicil gitu ya, ada sekian persen untuk fee-nya lah gitu, ibarat kita nyicil. Jadi aku ngerti kenapa pasti itu lebih mahal, cuman aku coba bandingin dan aku ngerasa kayaknya ini lebih worth it. Uangnya juga ada, ya udah aku tutup. Akhirnya udah aku beli yang sekali bayar itu, dan bisa mengcover dengan uang pertanggungan yang sama. Kemudian untuk yang asuransi kesehatan, ya mamaku sama yang aku total itu 2,5 juta per bulan. Itu kan unit link ya, jadi ada porsi investasinya
ya kan, preminya 2,5, tapi biayanya kan gak 2,5. Biayanya itu kalau yang aku sama mama aku ditotalin itu sebenarnya 1 juta kurang lah. Aku ngerti biaya itu pasti akan nambah terus setiap tahun ya, seiring dengan bertambahnya umur kita. Cuman aku mikir investasi sisanya, misalnya kalau tadi ya 2,5 premi, 2,5 juta premi, 1 juta biayanya, berarti 1,5 yang diinvestasiin. Yang aku coba review ya dari selama ini, kalau aku alokasiinnya itu ke yang saham gitu ya, model investasi unit linknya, aku ngerasa itu nggak terlalu bagus sih kalau yang aku punya ya. Jadi aku sendiri kayak ya udah deh, mendingan jangan yang saham, kita coba lihat lagi yang lain pilihannya, kayak misalnya fixed income atau yang kayak money market gitu. Tetap aja, tapi kalau dibandingin sama reksadana, jadi aku ngerasa sayang banget. Paling kayak misalnya yang fixed income itu bisa kayak 2%, padahal kalau misalnya kayak di reksadana segitu tuh kalau pasar uang kan, pasar uang aja ada yang 3%, 4%. Jadi aku ngerasa sayang banget kalau aku terusin di situ, sehingga aku mutusin buat cuti premi gitu ya. Kebetulan kalau yang mama aku ini dia udah 3 tahun, jadi aku cuti premi dan aku alokasiin uangnya nggak full sebesar premi yang biasa. Jadi preminya mama aku itu kan 1,8 dan biayanya itu cuma 600.000 gitu ya. Jadi aku bisa alokasiin tuh sebenarnya 1,2 ke tempat lain, misalnya ke reksadana gitu ya, dan aku emang milihnya reksadana tapi bukan yang saham. Nah sementara yang aku sendiri itu 700.000 tapi biayanya cuma 400-an ribu, sehingga aku bisa alokasiin juga kan 300.000 ke reksadana, sehingga savingnya itu totalnya adalah 1,5. Jadi kebayang ya, dari yang biasanya aku keluar 2,5, dimana nilai tunainya itu juga nggak seberapa ya kan, karena aku masih 3 tahun jadi otomatis masih kepotong buat biaya akuisisi sampai nanti 5 tahun. Nah dengan aku cuti premi, aku cuman perlu alokasiin 1,5 ke reksadana ya kan, dimana nanti tiap tahun aku bakal ambil uangnya gitu kan, udah gitu aku top up lagi supaya bisa cukup untuk ngebayar biaya bulanannya si asuransi gitu loh. Dan sebenarnya dengan uang yang aku alokasiin 1,5 tiap bulan ke reksadana kan udah ada return ya, return yang misalnya kalau aku taruh di fixed income 6-7% atau bahkan 8% ya kan, aku udah lumayan nambahnya ya kan. Jadi pada saat aku masukin ke sini, ini juga masih ada sisa gitu, nggak full semuanya kepake buat bayarin biaya asuransi gitu. Jadi itu semua ya kira-kira efisiensi yang aku lakuin, dan totalnya itu sekitar 3 jutaan lebih. Dan itu lumayan banget ya kan, bisa bisa jadi budget untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri ya kan. Buat kalian misalnya yang punya tipe-tipe expense yang mirip kayak aku, siapa tahu bisa berguna. Dan mungkin buat kalian yang single, beberapa poin mungkin masih bisa berguna juga. Tapi aku juga pengen denger ya, apakah kalian udah pernah ngelakuin efisiensi di luar dari poin-poin yang tadi aku sebutin? Kalau ada, please komen ya, aku pengen tahu. Kalau menurut kalian video ini berguna, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, jadi kalian tahu kalau aku upload video baru. Sekian dulu video kali ini, bye-bye.